Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadratil kiram, Ketua Yayasan, Ketua Takmir dan jajarannya Masjid Al-Wahyu, yang bagi saya secara pribadi tidak asing. Kami dulu sejak masih muda juga ikut ambil bagian untuk memakmurkan masjid yang sangat indah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu kemampuan dasarnya adalah mampu menggelontor 3 perkara. Mudah-mudahan simpel yang kami sampaikan ini, dan alhamdulillah di sana sini kami bisa melihat jamaah masih full, karena nafas kita itu adalah tasbih. Sungguh sangat zalim, sungguh kita sangat rugi. Di saat setahun yang lalu kita menunggu datangnya Ramadan, begitu datang ini harus dinikmati secara maksimal. Dan kami berdoa untuk pribadi saya dan panjenengan semuanya, jamaah Masjid Al-Wahyu dan seluruh jamaah umat Islam di dunia ini, mulai dari benua yang jumlahnya 5 benua itu, penghuninya kaum muslimin muslimat, mulai dari California mungkin, atau sampai di kita ini Kali Kepiting, semuanya diberi sehat oleh Allah. Yang belum amin mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah. Semoga umat Islam seluruh dunia ini sehat walafiat. Nah, ini jelas amin paksaan, tidak ikhlas. Kan ada 2 pilihan, ada apanya dan apa adanya. Nampaknya apa adanya ini belum terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini senang Pak, ada komunikasi interaktif antara penceramah dengan jamaah. Saya terbiasa Pak, dulu saya tidurnya di belakang sini, masih bujang dulu. Ini yang kayak Pak Siregar ini insya Allah apal ini. Ini panjang umur ini, Masya Allah. Terus Pak Edi ini dokter ini Pak. Ya, saya doakan nanti semua sudah meninggal, Pak Siregar belum. Tambah soro sampai nanti. Masya Allah. Saya dulu di sini Pak, Masya Allah. Dan dengan berkahnya masjid, alhamdulillah saya bisa masuk di Kementerian Agama Kota waktu itu. Dan sekarang sudah pensiun. Pak Edi juga sudah pensiun Pak. Masya Allah. Bapak Ibu, jadi puasa ini tadi persis saya sampaikan juga di Dinas Perhubungan, di itu mau keluar jalan raya itu. Tadi siang kuliah Dhuhr, bahwa puasa ini digambarkan sebagai bengkel. Namanya bengkel Ramadan. Minimal ada 3 perbaikan. Bapak Ibu kalau punya kendaraan kepingin tidak cepat aus, tidak cepat expired, supaya tahan bantingan, supaya kendaraan itu awet, tidak cepat rusak, tentu dimasukkan, sering dimasukkan di servis ke bengkel. Namanya Ramadan. Ada 3 Pak. Yaitu menggelontor
segala macam penyakit jasmani. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Hembing Wijaya Kusuma, itu ada 12. Tapi tentu sangat tidak tepat kalau kami sampaikan tuntas 12 manfaat di balik puasa itu. Di antaranya menambah jumlah sel darah putih kalau sudah pada hari yang ke-7. Jadi secara otomatis bahwa jenengan ini, saya di mimbar ini, jenengan ini semua, seluruh umat Islam kalau puasa itu dijamin sel darah putihnya semakin bertambah, dan itu untuk imun, untuk kekebalan. Di antaranya yang lain, memblokir makanan bagi bakteri, virus, dan sel kanker. Di tubuh ini ada bakteri, di tubuh ini ada virus, di tubuh ini juga ada sel kanker. Dengan panjenengan memblokir makanan, tidak makan mulai subuh sampai maghrib, itu dijamin yang namanya bakteri, virus, dan sel kanker itu lama-lama menjadi mati, sehingga jenengan menjadi sehat. Lalu yang terakhir, di antara 12 manfaat, kata Profesor Hembing, orang warga Cina itu tapi Muslim itu mengatakan meningkatkan daya serap makanan. Jadi kalau kita ini kepingin metabolisme sel-sel tubuh ini mulai ujung kepala sampai ujung kaki ini, biar metabolismenya berjalan dengan bagus, biar peredaran darahnya itu semakin lancar, memang kita harus tune up, harus turun mesin, memberikan kesempatan istirahat bagi alat pencernaan. Itu membuat kita nanti ketika Idul Fitri, pas kita menghadapi hari kemenangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbirannya Muhammadiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbirannya orang NU. Mana yang benar? Yang takbiran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di saat kita menghadapi kemenangan itu, setelah berpacu selama Ramadan, setelah kita memburu sampai mendapatkan malam qadar, insya Allah nanti kita dapat, amin. Dan di saat itu kita berhari raya mendapat kemenangan, di mana saat kita mau makan itu daya serapnya tinggi, sehingga katanya kalau orang Jawa, kalau ini Pak Sirgan ini kan gak Jawa Pak, nggak ngerti Pak, itu kemaruk, ngerti Pak? What the meaning kemaruk? Ya Mas ya, ini Mas muda, saya gini ingat ketika saya masih muda di sini. Ya nanti saya doakan jenengan jadi menteri. Amin kan? Ya ini karena doa di masjid. Ya itu Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi jenengan itu wayai rioyo itu kemaruk Pak. Habis satu piring, sampai piringnya itu dimakan. Masya Allah, nikmat betul. Daya serapnya sangat super tinggi. Itu apa? Memang karena dampak dari penggelontoran segala macam penyakit. Kalau lambat, daya serapnya menjadi cepat dan menjadi sehat. Kalau saya urai sampai 12 nggak selesai Pak. Berikutnya, menggelontor segala macam penyakit rohani. Kata Rasulullah minimal, Bapak Ibu mendengar ada suara cerita anak-anak nangis, alhamdulillah telinganya masih sehat. Dan itu tangisan berkah. Kenapa? Tangisan anak-anak di masjid. Dan kalau ada sedikit-sedikit rame itu normal Pak, kalau anak-anak. Tapi kalau ada orang tua yang rame, boleh dikeluarkan dari masjid ini. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi berkah Pak di masjid. Amin. Gitu ya. Jadi saya teruskan Bapak Ibu. Jadi saya baca di bukunya
profesor ini luar biasa Pak, Masya Allah, luar biasa. Jadi jenengan ini sehat jasmani, lalu sehat rohani. Dengan catatan kata Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, wa rubba qa'imin laisa lahu min siyamihi laisa lahu min qiyami ila syahr. Apa itu artinya? Tidak sedikit, artinya banyak. Orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali dapat dahaga dan lapar. Kecualiannya dapat lapar dan dahaga. Dan juga tidak sedikit orang-orang Islam itu yang bersolat tarawih. Ini namanya solat tarawih Pak, sama dengan solat tahajud, sama dengan solat malam. Hanya kalau tarawih itu di Ramadan namanya, kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail atau solat malam. Sama sebenarnya. Jadi kita tentu rugi kalau puasa nggak dapat apa-apa, sungguh kita rugi kalau tarawih ini nggak dapat apa-apa. Nah, supaya dapat, hindari kata Rasulullah 5 penghalang untuk menggugurkan puasa. Jangan sampai. Apa yang pertama? Al-kadzib. Jangan dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Kemarin kita sudah lolos, ada pengumuman dari MK. Di saat Ramadan ini, siapapun orangnya yang memutuskan harus merasa bahwa puasa itu harus, jangan ada dusta di antara kita. Berarti ini komitmen dengan janji, sumpahnya. Ingat dengan sumpahmu kepada Allah, lakukan kejujuran, jangan lakukan kecurangan. Supaya apa? Puasanya nggak sia-sia. Dan kemudian sekarang ini pengajuan yaitu kalau tidak puas itu kita boleh untuk melakukan apa Pak namanya itu? Gugatan. Dan itu boleh, legal formal. Dan dusta itu membuat puasa kita menjadi tidak diterima oleh Allah. Kita doakan negeri ini Pak, yang menang harus menang. Dan yang kalah harus kalah. Dengan catatan harus jujur. Harus jujur Pak, harus jujur. Negeri ini kalau dipimpin oleh top leader yang mendapatkan kejujuran, insya Allah negeri ini menjadi berkah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak perlu kami urai terlalu jauh. Lalu yang berikutnya, hindari ghibah. Jangan suka membuka aib pribadi seseorang. Saya kadang-kadang diprotes sama jamaah. Dan tanya, apa bedanya ghibah sama watawa sobil haqi, watawa sobil sabar? Apa bedanya kritik dengan hibah? Kalau hibah itu dosa kesalahan personal, itu dosa kalau kita buka. Apalagi diberitakan sampai ke berita nasional. Jangan. Tutupi aib saudaramu. Kamu akan ditutup aibmu dunia dan di akhirat. Tapi untuk persoalan orang yang punya dosa itu, kalau diamanati rakyat, maka rakyat boleh ketika itu melakukan semacam kritik. Bahkan kritik itu menurut Nabi Muhammad seutama-utama jihad itu adalah mengkritik, mampu untuk ngomong yang benar di depan penguasa yang dolim. Itu justru afdalul jihad, seutama-utama jihad. Diam bagus Pak, Bu, adik-adik semua yang ada di diam itu baik. Diamlah karena ini puasa. Tapi kalau nggak diam, kalau menyampaikan kritikan yang baik untuk menghindari kedoliman, itu justru tidak diam dapat pahala yang besar di hadapan Allah. Tidur itu baik. Ketika puasa, ibadah. Tapi tidak tidur, itu lebih baik. Kalau digunakan tadarus, kalau digunakan untuk sholat tarawih seperti ini. Dan nanti kami mengharap, mudah-mudahan para imam-imam di sini itu toleran, Pak. Amin. Karena kami juga pernah pengalaman di sini. Insya Allah imamnya sedang-sedang saja, nggak terlalu lama.
Ditanya kok diam semua ya? Nggak terlalu lama? Atau terlalu cepat? Nggak ya, alhamdulillah. Ini namanya imam paham dengan yang diimami, Pak. Itu bagus, Pak. Ada teguran dari Rasulullah, kalau kamu jadi imam, kata Rasulullah, ringankan makmum. Ini tadi Pak Yai Abba Zainul Abidin ya. Ya, itu tadi Pak ya. Masya Allah, itu luar biasa. Nanti mudah-mudahan standarnya tengah-tengah lah. Gitu. Kata Rasulullah, kalau kamu memimpin rakyat, ringankan rakyatmu. Kalau kamu mengimami, ringankan makmum. Karena di belakang itu ada 4 orang. Ada 4 golongan. Ada orang yang tua. Pahami itu. Jangan lama-lama, jangan baca Al-Baqarah. Itu zalim. Kecuali di Mesir. Itu sholat tahajud. 1 malam itu Pak. 15 juz. Atau nanti misalnya imam boleh mengizinkan saya untuk witirnya. Boleh saya ambil alih witirnya. Rakaat pertama Al-Baqarah. Setuju? Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat ketiga An-Nisa. Setuju? Saya sampai hari belum apal. Jadi jenengan jangan khawatir. Saya teruskan Bapak. Masya Allah, Bapak dan Saudara, saya percepat lagi supaya nggak terlalu jauh. Jadi intinya, Bapak Ibu, yang namanya kritik sama ghibah beda jauh. Jangan tidur. Kalau tidur itu memang ibadah, tapi tidak tidur itu lebih baik. Diam itu baik, tapi lebih baik tidak diam kalau itu untuk kritik. Tapi kalau membuka aib, dosa, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wahai jamaah Masjid Al-Wahyu yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diamlah. Tapi kalau bisa ngeritik yang baik supaya ada solusi negeri ini dapat pahala besar. Gitu. Yang ketiga, Pak, supaya kita dapat menggelontor dosa rohani biar nggak batal puasa kita. Yang ketiga, yaitu an-namimah. Jangan adu domba. Jangan. Negeri ini adalah harus bersatu. Jangan memperbesar perbedaan. Mari kita perbesar persamaan, perkecil perbedaan. Ayo kita rukun. Terutama Pak, yang saya paling dominan itu saudara kembar kita NU dan Muhammadiyah. Itu standar itu. Kenapa kok saya menyebut Muhammadiyah itu kakak tua? Karena lahirnya lebih dulu, 1912. Lalu kenapa NU kok saya katakan adik, saudara adik atau adiknya? Itu karena lahirnya setelah Muhammadiyah, 1926. Sama-sama itu gurunya Pak Yami Dahlan, Muhammadiyah sama Hasyim Asy'ari yang dari NU itu gurunya sama. Sumbernya sama. Jadi kalau ada beda-beda kecil, misalnya baca imam itu bismillahnya keras atau pelan, enggak menjadi masalah. Imamnya pakai kunut, monggo. Yang enggak pakai kunut, monggo. Yang tidak benar yang enggak sholat subuh. Yang tarawih 11 monggo di sini, atau mungkin yang 2-3 monggo. Yang enggak benar yang enggak tarawih. Ini mumpung Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang keempat, supaya kita ini menjadi bersih rohani kita, jangan sumpah palsu, jangan jadi saksi yang curang. Masuk Pak di situ, insyaallah. Terakhir, an-nadru ma'asyahwat, kata Rasulullah. Biar puasa kita nggak batal, bahkan menggelontor penyakit rohani, yaitu memandanglah jangan dengan syahwat. Jadi mata kita ini Pak, kita jaga. Kalau melihat lain jenis, itu melihat biasa. Jangan melihat dengan syahwat. Saya kira itu Bapak, Ibu. Dan yang ketiga terakhir, menggelontor segala dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi Ramadan ini Bapak Ibu, bisa menghapus dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun besar. Hampir Ustadz di sini mungkin nggak pernah meninggalkan hadis ini. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hadisnya masyhur, terkenal Pak. Saking apalnya sampai lali Pak Ustadznya itu. Barang siapa yang berpuasa selama Ramadan penuh
dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kemudian orang ini puasanya dengan iman dan ikhlas, apa adanya, dia ikhlas semata-mata karena Allah, orang itu diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah sedikit Pak, sabar. Nanti kami harapkan imamnya juga agak memahami dan tidak perlu terlalu lama. Ramadan ila Ramadan, wal jum'atu ila jum'ati, was salatu ila salati, mukaffiratun bainahunna ila jatunibatil kabair. Itu hadisnya sahih Bapak Ibu. Kata Rasulullah, wahai jamaah Masjid Al-Wahyu, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat yang 5 waktu itu, kata Rasulullah, menghapus segala macam dosa. Tapi itu kata Rasulullah, dosa-dosa kecil. Yang dosa besar tidak bisa terhapus kalau dengan tidak melalui tobat. Maka monggo kesempatan Ramadan banyak-banyak bertobat kalau kita punya dosa besar. Yang penggelontoran dosa harian dari sholat ke sholat. Tadi mendengar sholat Isya. Nanti subuh. Itu menghapus dosa-dosa. Dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke Isya. Terus itu penghapusan dosa harian ada sholat 5 waktu. Penghapusan dosa mingguan dari Jumat ke Jumat. Masya Allah, nikmat betul Bapak Ibu. Jadi nanti Isya dijamin aman dan selamat. Amin. Terakhir dari Ramadan ke Ramadan, doa pengamat dosa, pengelontoran dosa tahunan dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mungkin agak terlalu jauh, mohon dimaafkan. Dan mari kita tutup dengan doa langsung, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.